kabarnya hari ini? Luar biasa. Pastinya ya Kak, luar biasa. Hari ini, hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, kita masih ibadah online lewat YouTube. Jangan khawatir, ini hari ketiga loh, kakak udah ibadah, rekaman di gereja. Semoga minggu depan atau minggu depannya lagi kita bisa ketemu di gereja untuk ibadah tatap muka. Doa ya Dea ya. Oh, kita sama-sama berdoa ya Kak ya. Iya. Kayak kita mulai aja yuk ibadahnya yuk. Yuk. Kita nyanyi Kak dari Kidung Jemaat nomor berapa Kak? Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukanya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukanya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasa-Nya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukanya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Shalom adik-adik sekolah minggu, salam sejahtera, sehat selalu. Puji syukur, minggu tanggal 6 ini kita jumpa lagi dalam ibadah online. Untuk memulai ibadah kita berdoa dulu ya adik. Mari kita berdoa. Puji syukur ya kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, atas segala kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu indah ya Tuhan, yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan ibadah pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan ibadah kami ini Tuhan. Sertailah hati dan pikiran kami. Jangan biarkan hati dan pikiran kami kemana-mana Tuhan. Kiranya Roh-Mu Kudus yang menyertai ibadah kami satu persatu. Kami buka ibadah kami ini di dalam nama Allah Bapa, Jehovah, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus. Amin. Hai adik-adik, Salam. Abang akan membacakan warta kita untuk sekolah minggu ya. Adik-adik, selama dalam masa pandemi ini ibadah kita masih online ya. Meskipun kita online, selalu tetap semangat karena itu adalah berkat yang nanti ada berkat yang kita terima dari Tuhan. Adik-adik, aktifkan semuanya dalam grup-grup kelasnya ya. Reaksi terus, respon terus dalam grup karena di situ suka ada pengumuman-pengumuman di kelas. Ikutin ya adik-adik ya. Nah, karena nanti ada perintah-perintah dari guru-guru kelasnya. Ya. Kemudian adik-adik yang suka mau dan melayani Tuhan,
melalui kesaksian yang kalian punya, kesaksian menyanyi ya. Silahkan ajukan, daftarkan kepada guru-gurunya ya. Jadi karena talenta kalian, kesaksian kalian akan membangkitkan iman-iman saudara-saudara kita yang lain. Kemudian adik-adik, kita tetap dalam kondisi online gini, kondisi pandemi ini, kemanapun kita selalu jaga aturan kesehatan yang menjaga jarak, memakai masker, dan seterusnya. Ya adik-adik, biar kita paling tidak terlindungi. Dan pastinya Tuhan Yesus tetap bersama kita dan melindungi kita dari bahaya-bahaya tersebut. Demikian warta kita, warta sekolah minggu. Shalom adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu ini, jangan lupa siapkan persembahan kalian, dimasukkan ke dalam amplop, tulis nama kalian, kasih ke mama atau papa kalian, biar nanti orang tua kalian kasih ke bendahara gereja. Jangan lupa loh adik-adik, karena uang persembahan kalian walaupun sedikit itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bener gak Kak Aya? Bener dong. Nah, kita sekarang menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor berapa Kak? Kidung Jemaat nomor 402, Kuperlukan Juru Selamat. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kasihi. Ya Tuhan, pada hari Minggu pagi ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu ingin mendengarkan firman-Mu yang kudus itu Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mengerti, memahami apa yang Engkau maksud Tuhan dalam firman itu Bapa. Biarlah hamba-Mu ini berfirman Bapa dengan keterbatasannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar hari ini? Luar biasa ya, hari ini kita kembali beribadah secara online. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Dengan tema
bertekun di dalam doa. Adik-adik buka Alkitab ya dan baca di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan ya adik-adik sekalian. Adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, minggu hari ini 16 Mei 2021 kita sebut dengan Minggu Exaudia. Minggu Exaudia itu bahasa Latin ya, artinya Audi Domini Exaudia Mi. Arti bahasa Indonesianya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, ini firman Tuhan dari Kisah Para Rasul adalah masih kelanjutan daripada cerita kita minggu-minggu yang lalu. Berapa hari lalu kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan minggu-minggu ke depan kita akan melihat dan merayakan turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus pada kita semua. Adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara dari sejak Paskah dan kematian kebangkitan Tuhan Yesus, setelah itu kita dengar cerita Petrus dan murid-muridnya merasa kehilangan seorang guru, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus hadir kembali menampakkan dirinya setelah kebangkitannya itu kepada murid-muridnya, sehingga iman percaya murid-muridnya akan gurunya, akan Tuhan Yesus itu kembali, bahwa dia benar-benar yakin percaya Tuhan Yesus itu ada dan hidup di dalam kehidupan mereka. Walaupun ada muridnya yang bernama Thomas yang ingin membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup dengan cara dia ingin menyentuh luka-luka yang ada dalam tangan dan lambung Tuhan Yesus. Di sini kelanjutan firman Tuhan yang Abang ingin sampaikan kepada kita adalah di mana masa kenaikan Tuhan Yesus. Kita tahu setelah Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi karena iman percaya murid-muridnya, Petrus dan murid yang lainnya, sehingga mereka benar-benar merasa sukacita, merasa senang dengan Tuhan Yesus. Di cerita ini di ayat ke-12, mereka berkumpul di Bukit Zaitun, di sebuah ruangan di rumah para murid-murid Tuhan Yesus, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, Bartolomeus, Filipus dan lain-lainnya beserta Maria dan banyak pengikut-pengikutnya. Mereka di situ mengadakan doa. Mereka doa menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Mereka berdoa bersekutu, bersatu dalam doa. Sehingga apa yang mereka inginkan dalam doa-doa itu adalah sukacita, bagaimana mereka rindu akan kehadiran Tuhan Yesus. Sama dengan kita pada hari ini, Abang yakin adik-adik pun sekalian rindu kehadiran Tuhan Yesus. Firman Tuhan kita pada hari ini intinya ada di ayat 14. Abang ulang ya, ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama
dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ada 3 kata menjadi poin kita adik-adik semua ya pada hari ini. Ada 3 kata. Pertama, kata bertekun. Kedua, kata sehati. Ketiga, kata doa bersama. Ada di ayat 14. Bertekun, sehati, dan doa bersama. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus bersama para pengikutnya. Bagaimana menantikan kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan, turunnya Roh Kudus kemudian hari. Dalam bentuk berdoa. Adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, kata pertama yang abang ingin jelaskan adalah kata bertekun. Mungkin kalau kata bertekun kita sudah tahu, paham ya, apa sih bertekun? Bertekun itu artinya kita dengan sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang kita inginkan. Contohnya, umpamanya adik-adik sekalian belajar di rumah, ada pelajaran yang paling susah apa adik-adik? Pelajaran matematika ya, mungkin sebagian menganggap susah pelajaran matematika. Nilainya kurang bagus, banyak salahnya. Tetapi bagi orang yang bertekun tidak patah semangat. Dia terus belajar matematika itu. Dia terus belajar mengulangi PR-nya, mencari bank soal, pelajarin terus, ulang lagi, bertekun untuk belajar. Sehingga dia akan mendapatkan hasil yang baik. Kalau adik-adik yang patah semangat, yang tidak tekun dalam belajar, tidak akan mendapat hasil yang baik. Itu adik-adik harus pahamin ya. Ada suatu cerita juga ya, sebuah keluarga, anaknya ini pingin lulus SMA, pingin masuk sekolah negeri yang diinginkan. Kalau masuk sekolah negeri sekarang di universitas namanya UTNBK, kalau nggak salah ya bang ya, ujian masuk perguruan tinggi. Tetapi dia gagal pada tahun itu. Dia tidak berhasil memasukin perguruan tinggi yang diinginkannya. Pasti perguruan tinggi negeri ya yang diharapkan. Dia gagal. Tetapi dia tidak patah semangat. Dia ikut bimbel lagi, bimbingan belajar, dia ulang lagi sekali lagi. Dia ikut, dia belajar sungguh-sungguh, PR yang dari gurunya dia pelajari, dan seterusnya sampai setahun dia mempersiapkan lagi ujian UTNBK untuk memasukkan perguruan tinggi. Puji Tuhan, dia berhasil memasuki lolos ujian itu. Artinya anak ini bertekun untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan. Itulah buah hasil yang dicapai oleh anak ini. Dengan dia bertekun, walaupun dia gagal, dia tetap berusaha pada tahun berikutnya dengan usaha-usaha yang maksimal. Adik-adikku sekalian yang dikasih Tuhan, demikian juga murid-muridnya. Abang yakin pada saat di ruangan itu di Bukit Zaitun, ya, murid-murid Tuhan Yesus pun bertekun dalam berdoa, ya. Banyak cerita yang zaman dulu kalau mereka berdoa kadang-kadang sampai seharian berdoa, berulang-ulang. Kadang-kadang mereka ada 11-15 orang bergilir berdoa berantai, berdoa bersambung. Itu yang mereka lakukan. Mereka tekun berdoa, ya. Sehingga mereka benar-benar ingin menantikan kehadiran Tuhan Yesus itu. Kita juga adik-adik sekalian dikasih Tuhan, kita pun harus bertekun dalam berdoa ya. Jangan kita berdoa karena disuruh, jangan kita berdoa karena rutinitas, tetapi memang dalam hati kita. Tadi kata kedua setelah bertekun adalah sehati. Kalau murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu berdoa tidak sehati, apakah mungkin doa itu bisa didengarkan dengan baik oleh Tuhan kita? Ya, pasti doa dengan sehati, dengan hati yang baik, dengan tujuan yang baik itu didengar oleh Tuhan. Umpamanya ada cerita, ada seorang keluarga, orang tuanya lagi sakit keras, anaknya ada 3, ya. Masing-masing anak ini akan mendoakan orang tuanya. Itu namanya sehati. Artinya mereka sama-sama ingin mendoakan dengan satu tujuan, satu keinginan, yaitu orang tuanya sembuh.
Jadi kalau kita mendoakan orang lain, kita harus sehati dengan tujuan yang ingin kita sampaikan. Demikian juga adik-adik kita ya. Kita juga didoakan oleh semua orang ya. Pertama, orang tua pasti mendoakan kita. Kedua, keluarga kita. Ketiga, mungkin guru-guru sekolah minggu, bapak pendeta, ibu pendeta mendoakan kita semua. Jadi keberhasilan kita adalah buah dari doa-doa orang yang sehati untuk mendoakan kita. Adik-adikku sekalian yang dikasih Tuhan, terakhir dikata tadi bertekun, kedua sehati, doa bersama. Ya. Kita lihat tadi di ayat 14 terakhir, semua murid-muridnya berdoa bersama. Tidak berdoa sendiri-sendiri. Tidak satu di sana, satu di sini, atau satu di luar rumah, atau satu di belakang rumah, tidak. Tetapi mereka berada satu ruangan dan berdoa bersama. Ya, apa itu doa, adik-adik? Apa itu doa? Doa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Doa itu cara kita berbicara. Kalau kita sama teman di sekolah, kita berbicara bisa langsung. Sama orang tua di rumah bisa langsung. Tapi zaman sekarang juga bisa via telepon, ya kan? Bisa video call, WhatsApp, dan lainnya. Dengan cara kita berbicara dengan Tuhan adalah dengan berdoa. Kalau kita tidak pernah berdoa, bagaimana kita berbicara sama Tuhan, adik-adikku sekalian? Ya, mungkin pikiran kita, Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu kok. Salah kalau ada pikiran itu segampang gitu ya. Doa adalah cara kita berbicara sama Tuhan. Makin banyak kita berdoa, makin banyak kita berbicara tentang kepada Tuhan. Apa aja yang didoakan? Semuanya. Apa yang kita lihat, kita pikirkan di hati kita, ya, terutama kita tidak boleh mendoakan untuk diri sendiri ya. Kita juga mendoakan orang lain. Siapa orang lain itu? Orang tua, teman kita yang sedang kesusahan, atau teman kita yang sedang sakit, ya. Kita doakan gereja kita umpamanya. Apa kita doakan negara bangsa kita yang sekarang dalam wabah virus corona? Kita doakan. Kalau semua orang berdoa, yakin percaya bahwa kita akan didengar oleh Tuhan. Ya. Jadi doa itu bisa ada dua kategori ya. Kita doa individu, bisa doa bersama, ya. Doa individu kita sendiri yang berdoa. Doa bersama kita bersama-sama. Coba adik-adik buka Matius 18 ayat 20. Yang di rumah coba buka Matius 18 ayat 20. Abang bacakan ya. Inilah firman Tuhan. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Abang ulang ya. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Amin ya. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Bisa doa sendiri, bisa. Bisa dua orang, tiga orang berkumpul, bisa. Kayak kita di gereja, itu kita berdoa rame-rame. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita sehati. Ya, jangan berdoa ada yang tidak fokus, ada yang pikiran lain-lain. Kalau kita berdoa sehati, satu pikiran dengan tujuan yang sama. Adik-adikku yang sekalian pada Tuhan, itulah manfaat dari doa. Tadi abang bilang doa adalah berbicara kita kepada Tuhan. Kita harus bertekun selalu, ya, selalu bertekun, selalu sehati untuk berbicara kepada Tuhan. Kan adik-adik pernah diajarin kakak-kakak gurunya ya, lagu apa itu? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau bertumbuh ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Apakah hanya sekali saja berdoa? Tidak.
Setiap saat kita berdoa. Bangun tidur, makan, pergi ke sekolah, lagi sedih, lagi senang, ucapan syukur. Setiap saat kita berdoa. Baca kitab suci, doa tiap hari. Itulah cara kita bertekun di dalam doa. Audi Domini Exodiami, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, seruan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang ajaib. Ya Tuhan, biarlah kami seperti murid-murid-Mu ya Tuhan, bertekun di dalam doa. Bertekun dengan sungguh-sungguh terhadap Engkau Tuhan. Bertekun dalam setiap aktivitas kami, terutama adik-adik kami yang dalam proses belajar Tuhan. Biar mereka benar-benar belajar dengan baik. Karena itulah harapan daripada keluarga mereka, orang tua mereka Tuhan. Biarlah kami juga berdoa sehati, benar-benar tulus dari hati kami. Ungkapan isi hati kami Tuhan. Dan juga kami bisa berdoa bersama dengan saudara kami di waktu-waktu dan di tempat manapun berada Tuhan. Ajarlah kami selalu Tuhan bagaimana terus mengenal Engkau, terus berdoa, karena doa adalah cara kami berbicara kepada Engkau Tuhan Yesus ya Tuhan. Sampai kami menunggu hari turunnya Roh Kudus Tuhan, pencurahan Engkau kepada kami. Biarlah kami menanti-nanti Engkau Tuhan selalu dengan doa-doa, dengan kesetiaan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa atas firman yang kudus ini. Biarlah ini menjadi kekuatan iman percaya kepada adik-adik kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka kidung jemaatnya. Kita bernyanyi dulu. Nomor berapakah Dora? Kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, membarui hidupku. Ku hilang, ku tak bercelah, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Adik-adikku sekalian di rumah, kita sudah beribadah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan sampailah kita doa syafaat dan tutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami puja dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Ya Tuhan, kami sudah beribadah walaupun secara online Bapa, tapi kami yakin percaya firman yang kami sampaikan dapat menyentuh hati daripada adik-adik kami semua Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami sampaikan merupakan kumandang daripada ucapan syukur kami bagi Engkau Tuhan Yesus kami. Ya Tuhan Allah Bapa surga, ada beberapa pokok doa yang kami ingin sampaikan Tuhan. Engkau tahu wabah virus corona masih tetap berada di Indonesia, di dunia ini Tuhan. Kami meminta belas kasihan-Mu Tuhan, agar virus ini dapat hilang dan tidak ada lagi Tuhan. Agar kehidupan normal di bumi dan di negara kami dapat berlangsung dengan baik. Mampukanlah para ahli Tuhan, para dokter, pimpinan negara dan semua ya Tuhan yang berjuang untuk mengatasi wabah virus corona ini Tuhan, agar kami dapat bebas dan lepas daripada itu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan pendidikan sekolah daripada adik-adik kami sekolah minggu Tuhan, yang SD, yang SMP, dan yang SMA Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dalam proses belajar pada saat ini ya Tuhan, ujian atau persiapan memasuki sekolah yang baru, mampukan mereka Tuhan, agar mereka mendapat hasil yang maksimal sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami yakin percaya kemampuan daripada adik-adik kami ya Bapa, dengan tetap semangat mereka, dengan tetap bertekun dan berdoa atas keinginan yang mereka inginkan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami mendoakan kesehatan daripada adik-adik sekolah minggu, para guru-guru sekolah minggu, para orang tua Tuhan dan keluarganya. Berkatilah kami satu persatu Tuhan. Jagalah kami ya Bapa, lindungilah kami bagi yang sakit dan dalam perawatan Tuhan. Engkau jamah, Engkau sentuh mereka Bapa, agar mereka sembuh dan mempunyai semangat yang baru. Bagaimana mereka memuliakan Engkau Tuhan. Berkati juga ya Bapa gereja-Mu, jemaat-Mu, para majelis ya Tuhan, dalam melakukan ibadah baik langsung maupun online Tuhan, agar proses peribadahan yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa surga, masih banyak yang kami ingin sampaikan, dengarlah doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik sekalian, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita udah selesai, tapi tetap jangan lupa harus pakai apa Kak? Pakai masker, Cuci tangan, pakai sabun atau pakai hand sanitizer. terus Jaga jarak. Hari ini Kakak Dora bersama Kak Aya, di belakang ada Bang Jason. Jason, Bang Anton, di ujung sana ada Bang Alwin Manik. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dah, selamat hari Minggu.